Kalau ada IndiHome ya, wifi kayak gitu ditunjukkan aja, nanti akan dicatat ya. Termasuk itu parabola ternyata dihitung juga, itu dicatat ya, ada parabola berapa di atap rumah, itu ada 1 atau 2, akan dicatat itu parabolanya. Nah, proses identifikasi dan inventarisasi bangunan atau rumah yang terkena atau terdampak langsung proyek jalan tol. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya yang 2 hari lalu, hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, di tempat kami itu dilakukan identifikasi dan inventarisasi untuk bangunan atau rumah. Nah, ini merupakan lanjutan dari proses identifikasi dan inventarisasi sebelumnya. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan pengukuran luasan lahan. Pertama, tahapan pengukuran luasan lahan. Yang kedua, identifikasi inventarisasi data yuridis. Selanjutnya yang ketiga itu identifikasi dan inventarisasi tanaman atau pohon. Nah, dan yang terakhir yang kemarin itu 2 hari lalu itu identifikasi dan inventarisasi bangunan. Nah, tim yang ada yang kemarin datang itu dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, kemudian perwakilan dari kelurahan, juga dari PPK atau pejabat pembuat komitmen jalan tol. Nah, yang melakukan identifikasi adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Tujuan dari saya membuat konten atau saya berbagi di sini adalah supaya Anda, jika Anda juga kebetulan terkena, rumah Anda terkena proyek jalan tol, dampak langsung proyek jalan tol. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini, yang saya bagikan ini bisa menjadi acuan atau referensi ya, sehingga mungkin Anda juga bisa mempersiapkan diri, sehingga nantinya kalau ada identifikasi dan inventarisasi rumah atau bangunan di tempat Anda, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tidak disampaikan ya. Kalau tidak disampaikan mungkin jadi kurang ya, nilai ganti ruginya nanti bisa kurang. Pertama-tama dilakukan itu oleh petugas PU, DPU Kabupaten itu melihat-lihat dalam rangka membuat denah atau layout rumah ya, mana teras, mana ruang tamu, mana ruang keluarga, kamar tidur, itu dilihat-lihat, dimasukin kamar mandi, dapur dan sebagainya, dilihat-lihat. Nah, nanti setelah itu membuat sketsa gitu, dan dia langsung kira-kira sketsa awal dulu gitu ya, membuat layout awal. Nah, setelah itu dia ngukur-ngukur, nah, ruang tamu diukur dari dinding ke dinding, itu jaraknya berapa, menggunakan alat yang pakai apa itu, infrared itu, seperti itu, jadi akurat ya, seperti itu. Kemudian dengan alat itu dia bisa menentukan luasannya, luasan ruang tamu, ruang keluarga, kemudian kamar tidur dan sebagainya. Nah, nanti yang perlu diingat, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa ruang utama. Nah, itu ruang utama itu terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar tidur, itu masuknya ke ruang utama. Jadi misalnya nanti dalam laporan hasil nominatif itu, laporan daftar nominatif itu di sana disebutkan ruang utama. Nah, ruang utama itu setahu saya ya, yang kemarin disampaikan itu mencakup ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidur itu. Terus kalau teras itu sendiri, rabat sendiri, kemudian dapur, kamar mandi itu sendiri, itu tidak termasuk ruang utama itu. Nah, kemudian juga nanti ditanyakan misalnya temboknya itu bata merah atau bata ringan atau apa gitu. Terus ada keramiknya apa enggak,
keramiknya ketinggian berapa. Nah itu nanti dia akan catat di situ ya. Kemudian ada dinding cat gitu ya, seperti itu. Kemudian lantai juga, lantainya itu apakah keramik atau bukan, atau aci yang dikasih cat kayak gitu, itu nanti diidentifikasi di sana per ruangan itu. Jadi misalnya dalam satu ruangan juga ada dua, ada yang lantai keramik, ada yang tidak, nanti juga akan ada catatan di situ. Gitu. Kemudian untuk pondasi nanti juga ditandakan pondasinya tuh batu belah atau apa. Kemudian juga misalnya di depan itu ada pagar besi, ketinggian berapa, lebar berapa, itu nanti juga didata di situ. Dan misalnya ada dak di teras itu ya, atau atapnya itu dak atau asbes atau apa, nah, itu nanti diidentifikasi sendiri-sendiri. Ya, kalau dak juga ukurannya berapa gitu. Mungkin juga ada atap yang pakai asbes terus pakai baja itu, atau baja ringan ada baja itu ya. Nanti juga akan sebaiknya ditulis, disampaikan di situ. Nanti akan diidentifikasi sesuai dengan yang ada di tempat kita. Kemudian ada septic tank misalnya, septic tank lokasi di sini Pak. Nah dalam satu rumah itu ada satu atau dua, itu tunjukkan aja posisi di sini atau di sini. Kemudian misalnya ada sumur, nah, sumur itu masih dipakai atau tidak. Nah mungkin dulu sebelum ada PAM, ada PDAM itu kan pakai sumur. Nah setelah ada PDAM sumurnya tidak dipakai. Nah itu sebutkan aja, ditunjukkan posisi di sini, kedalaman berapa. Itu apakah sumur bor atau sumur bukan sumur bor, sumur biasa itu gitu. Itu nanti disebutkan aja. Kemudian ada ya, jadi ada saluran PDAM, ada saluran kemudian listrik ya, PLN. Nah, berapa watt, 900 atau 1300 atau 450, nanti akan dilihat, dicek. Kemudian kalau ada misalnya telepon rumah ya, masih ada, dulu ada telepon rumah tapi sudah nggak dipakai, tapi jaringannya masih ada, tunjukin aja ini jaringannya, mungkin kabel-kabelnya ke luar itu masih ada, itu tunjukin aja gitu. Terus kalau ada IndiHome ya, wifi kayak gitu, ditunjukkan aja, nanti akan dicatat ya. Termasuk itu parabola ternyata dihitung juga, itu dicatat ya, ada parabola berapa di atap rumah itu, ada satu atau dua, akan dicatat itu parabolanya. Oke, jadi kalau semua sudah diidentifikasi, sudah oleh petugas itu sudah dicatat gitu ya. Nah nanti dia akan menyelesaikan di laporan dia. Nah setelah selesai kita diajak diskusi, kita ditunjukkan, Pak ini saya bacakan satu persatu tiap ruangan itu, mungkin Pak ini tadi teras ukurannya sekian kali sekian, nah, terus ada rabat itu sekian kali sekian, terus ruang tamu ukurannya sekian kali sekian, dan seterusnya. Dindingnya ini ya, itu di masing-masing area tadi, masing-masing bidang tadi di situ ditulis, dibacakan. Kalau ada misalnya yang kurang atau perlu koreksi, pada saat itu kita sampaikan aja gitu. Nah kalau kita sudah sepakat, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, kita sudah sepakat, kita tanda tangan. Nah di sini yang tanda tangan itu yang mendampingi petugas saat identifikasi inventarisasi rumah atau bangunan, itu tidak harus nama yang tertera di sertifikat. Jadi misalnya itu sertifikat atas nama suami, nah kebetulan suami lagi luar kota, yang ada istri, ya istri mendampingi, nanti tanda tangan di situ istri gitu, atas nama suami, istri tanda tangan di situ. Misalnya ini tidak ada, istri juga nggak di rumah, misalnya adik kandungnya, nah itu bisa di situ ya. Kemarin yang terjadi di tempat kami seperti itu, tidak harus nama yang tertera di sertifikat, itu yang mendampingi dan yang menandatangani berita acara identifikasi inventarisasi bangunan itu, seperti itu. Nah
Kemudian setelah setelah tanda tangan, nanti foto di depan rumah dekat bangunan itu, kita foto dengan identitas nomor bidang itu sesuai yang nomor bidang yang dibuat oleh PPK Jalan Tol itu. Kita foto bersama dengan petugas dari Dinas Pekerjaan Umum tadi. Itu prosesnya dari awal sampai akhir sampai dengan foto itu. Nah, misalnya kita mau, Pak atau Mbak, saya foto ya. Nah, itu boleh, itu diperbolehkan. Kita motret laporan dia itu yang ditulis di form dia itu, kita bisa potret, kita bisa foto nanti untuk simpan. Kita simpan nanti saat bisa kita cocokkan pada saat diumumkan dalam daftar nominatif itu, kita bisa cocokkan gitu. Oke, jadi seperti itu proses identifikasi dan inventarisasi bangunan atau rumah untuk yang terkena proyek jalan tol atau terdampak langsung proyek jalan tol. Ini pengalaman saya bagikan pada Anda, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Untuk selanjutnya, setelah identifikasi inventarisasi bangunan atau rumah ini, kami menunggu pengumuman daftar nominatif. Ya, jadi daftar nominatif itu berisi gabungan antara pengukuran luasan lahan, kemudian data yuridis, kemudian pohon atau tanaman, dan ini yang terakhir ini bangunan. Nah, kami tidak tahu apakah seminggu lagi atau 2 minggu lagi pengumumannya. Nantinya hasilnya ini akan ditempel di kelurahan dan di kecamatan. Nah, mudah-mudahan bisa secepatnya sehingga target pembebasan lahan untuk proyek jalan tol di Kecamatan Bawen akhir tahun ini bisa selesai, bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar, bisa segera diumumkan, dan nanti selanjutnya adalah kalau tidak ada sanggahan dalam waktu 14 hari setelah diumumkan, maka nanti akan segera masuk ke tahapan berikutnya, yaitu penilaian oleh appraisal. Dan setelah penilaian appraisal, maka akan ada pembayaran ganti rugi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini sampai selesai. Jangan lupa like kalau memang Anda suka dengan konten ini, dan share, bisa dibagikan kepada mereka yang membutuhkan jika memang info ini. Jika memang konten ini menurut Anda perlu dibagikan kepada orang lain yang memerlukan, silakan share. Dan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe dan sekarang sudah mencapai 1000 lebih, dan ini akan membuat saya semakin bersemangat untuk berbagi pengalaman, untuk menginspirasi, mengedukasi, dan memberi hiburan pada Anda. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam.